Halo kepada seluruh pecinta bola basket di tanah air. Kembali kita dengan podcast Ibu Segala Bangsa. Oke, hari ini kita memang betul-betul kedatangan istimewa lagi ya, karena selama ini selalu konfliknya adalah Mama Evi, wasit itu keterlaluan. Yang dari sisi pelatih ya. Tapi dari sisi wasit datang kepada Mama Evi. Mama Evi, kita itu sudah benar. Wah, itu ini. Adanya perbedaan antara persepsi antara wasit dan pelatih sering-sering menimbulkan hal yang sedikit kurang baik kalau kita sudah dalam sebuah event. Untuk itu hari ini kita akan membahas dengan spesial bagaimana persepsi antara wasit dengan pelatih. Narasumber kami adalah wasit andalan Jawa Timur. Siapa dia? Mari kita lihat dan kita berkenalan. Siapa dia? Halo, selamat pagi Mas Ziki. Selamat pagi Mama Evi. Wah, ini kelihatannya sebelum bertugas di Prapoprov ini harus di podcast dulu ini sama Ya, Mama betul, Evi. betul. Mumpung ada di Mumpung ada Surabaya, di Jawa kesempatan, Timur. ya, Oke, mumpung ada. silakan memperkenalkan diri Mas. Ya, selamat pagi Mama Evi, selamat pagi Coach. Nama saya Zidki Nurdiansyah, saya berasal dari Sumeneb dan saya berlisensi A, wasit berlisensi A. Jadi saya kebetulan akan bertugas di Praporprov dan Oke. kebetulan saya juga diminta untuk mumpung lagi di Surabaya. Yes. Dan untuk memimpin pertandingan Praporprov di Surabaya. Mantap. Jadi Dan- waktunya pas untuk Ya. saya untuk podcast di Mama Evi. Oke, Kebetulan podcast ada. Ibu Segala Bangsa. Podcast Oke, Ibu Segala Bangsa. yes, kita perkenalkan juga narasumber yang satunya, yaitu pelatih andalannya Jawa Timur tentunya. Tapi kita sengaja nggak mengambil dari kota besar. Kita juga ingin dengar posisi pelatih-pelatih kita yang hebat, khususnya hari ini dari jauh Banyuwangi. Monggo Mas, Ya. perkenalkan Mas. Terima dirinya. kasih Mama Evi. Iya. Perkenalkan saya Imanuddin Husnuzan dari Kabupaten Banyuwangi. Di sini juga saya pas mendampingi tim Porprov Kabupaten Banyuwangi untuk mengikuti ajang Praporprov di Surabaya. Lolos nggak? Alhamdulillah. Selam 17 tahun Mama Evi. 17 tahun? Baru lolos ini lagi. Loh, mosok sih? Iya. Ya lalu nggak lolos? Nggak lolos. Waduh. Jadi terakhir itu tahun 2008. Waduh, berarti luar biasa. Alhamdulillah, Mama Evi puji senang syukur. kalau hari ini Mama Evi bisa membawa banyak barokah. Ya, amin. Daerah bisa naik gitu loh. Ya. Walaupun Mama Evi kali ini memang sedikit sedih ya. Saya tidak menyalahkan siapapun. Yang jelas kali ini memang ada ekonomi yang sedikit kurang bagus, pengetatan efisiensi anggaran dan sebagainya. Jadi banyak dari saudara kita pengkot tidak bisa mengikuti. Tapi jangan kecil hati. Praprof kita selalu 2 tahun sekali. Dan kalau hari ini bagi saudara saya yang di PK Pengkot belum bisa ikut, tetap berlatih, tetap semangat untuk persiapan 2 tahun lagi. Karena basket tidak berbicara hari ini kita berhenti berarti berhenti akhir, tapi justru setiap ada halangan itulah awal sebuah kesuksesan ya. Oke, hari ini saya ingin mencoba untuk istilahnya boleh beredukasi kepada semua, karena Mama Evi itu kan sekarang sudah terlalu banyak yang DM. Mama Evi ini diangkat dong, Mama Evi ini diangkat dong. Nah, salah satunya hampir semuanya minta diangkat ya. Tapi yang jelas kebetulan hari ini kalian berada di Hotel Kairi dalam acara untuk Prapoprov. Jadi kesempatan yang baik kita boleh menyamakan persepsi ini. Opo ose kok antara pelatih dengan wasit iku kok sering kalau sudah di lapangan kayak gono akur-akur ya. Padahal kalau di luar kita friend semua gitu loh. Lah itu ada apa Pak? Supaya harapan kita ke depan, kalaupun ada suatu perbedaan itu wajar. Tapi bukan berarti perbedaan yang bersifat yang sudah menjurus ke kayak nggak menghargai satu dengan lain, terkesan kita ini nggak berkarakter dan tidak beretika dengan baik. Coba dari sisi wasit dulu ini. Ya, terima kasih Mama Evi. Pada dasarnya kan kami semuanya menjalankan sebagai profesi kita masing-masing. Iya. Wasit sebagai profesi wasit, pelatih juga sebagai profesi pelatih. Nah, menyinggung dengan hal yang tadi Mama Evi bilang, kenapa sih kok di lapangan kayaknya nggak akur, tapi kenapa kalau di luar akur?
Karena pada dasarnya ya kami itu Mama Vi menjalankan sesuai profesi masing-masing di dalam lapangan, Pak. Jadi pada saat di dalam lapangan ya kita ya sesuai dengan job desk-nya Ya, masing-masing. terus konfliknya tuh kenapa? Artinya kan kenapa? Apakah ada perbedaan persepsi terhadap penafsiran sebuah peraturan misalnya gitu? Ya, jadi problem utamanya memang dari dulu sampai sekarang pun profesi wasit dan pelatih tidak akan pernah pandangan profesi wasit dan pelatih tidak akan sama gitu. Jadi kalau dari sisi wasit, oh ini harus diambil, ini tidak. Nah, sementara dari pelatih, oh ini sebenarnya nggak perlu diambil dan itu sebenarnya masih bisa. Nah, kebanyakan yang dilihat dari sisi wasit, oh ini harus diambil karena untuk mengamankan pertandingan. Tapi dari sisi pelatih, oh jangan dulu, biarkan aja dulu. Nah, wasit itu selalu berusaha untuk netral dan tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Nah, dengan hal ya gimana caranya wasit juga harus pinter knowledge-nya, harus paham knowledge-nya. Kalau pengetahuan peraturannya bagus ya wasit akan bisa memimpin dengan bagus pada akhirnya. Meskipun tidak 100% akan bagus selama satu pertandingan. Intinya kan manusia, kembali Iya. lagi manusia secara edukasi, apalagi Mas juga lisensinya bagus ya. Artinya peringkatnya kan seseorang itu kalau sudah ke A berarti kan memimpin sebuah Iya. pertandingan dengan kadang-kadang mesti pendampingan kan, Iya. pendampingan dengan yang di bawahnya. Yang baru. Nah kadang-kadang memang problemnya itu kan selalu di bawahnya. Nah tapi yang jelas walaupun kita tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi yang jelas ketika kita sudah pegang sebuah profesional, harusnya semua orang menghormati. Apalagi wasit itu kayak hakim di pengadilan. Apa kata beliau? Nah, selama bad call-nya itu tidak yang dalam tanda kutip parah, Fatal gitu ya. fatal, itu semua orang bisa mengerti. Jadi memang semua itu harus teredukasi bahwa apalagi sekarang kan ada video. Kalau kita ngomong perbedaan cara pandang itu sudah manusiawi. Karena antara seseorang dengan bahasa yang sama bisa berbeda cara pandang. Tapi terlepas berbeda cara pandang di Provinsi Jawa Timur khususnya, dan saya juga percaya di zona-zona yang lain, pasti yang namanya penataran pelatih atau penataran wasit biasanya kami cross, Pak. Artinya gini, kita lagi ada nih Jawa Timur penataran pelatih. Kita pasti ngundang wasit. Pasti ada wasitnya Mbak di situ. Pasti ada materi wasit. Ya. Di mana supaya ketika ada yang bertanya, bahkan dari sisi wasit pun akan ngomong, kalau begini persepsinya wasit itu akan begini. Ya. Kalau begini interpretasinya akan begini. Selain semua learn by doing dari setiap pengalaman. Jam terbang tidak bisa kita pungkiri, ya kan? Tapi minimal kita dengan seperti itu meminimalisasi sebuah kesalahan, sebuah perbedaan, gitu. Nah, demikian juga ketika penataran Pelatih. wasit, kita juga minta ada pelatih bicara, gitu loh. Karena kadang-kadang kan dari sisi para kontestan, para yang mau mengambil sebuah lisensi, mereka itu kan juga kalau saya kan betul-betul pemula. Nah, ya otomatis kita juga, apalagi sekarang Mama Evi berharap bahwa ke depan juga ada yang namanya psikologi anak masuk, fisioterapi masuk, bagaimana seorang pelatih itu juga ketika di lapangan orang lain nggak boleh masuk, atau di daerah kebetulan tenaga medisnya tidak ada, bagaimana penanganan pertama terhadap sebuah anak atlet yang cedera, karena itu aset. Atau secara psikologi, bagaimana sih kalau melatih itu psikologinya anak itu kan punya tingkatan psikologi, dan memang kita nggak mungkin kan harus belajar psikologi dulu dengan 4 tahun atau berapa, tapi minimal ada hal-hal poin yang kita harus tahu, apalagi sebentar lagi kita akan ada yang namanya mini basket, iya kan? Dan itu memang lagi digodok tentunya. Nah, coba kalau dari sisi pandangnya pelatih gimana? Tentang wasit Mama Evi. Ya, tentang bagaimana perbedaan itu sehingga apa yang membuat pelatih itu harus marah-marah sama wasit ini. Padahal kalau ngopi baik-baik saja loh. Iya, terima kasih Mama Evi atas waktunya. Jadi kalau saya dari segi pelatih Mama Evi, kebanyakan itu saya melihat ini di daerah saya sendiri ataupun mungkin di mana mungkin lebih banyak ke pesta peluitnya Mama Evi. Maksudnya pesta peluit gimana? Pesta peluit ini Apa peluitnya banyak? jadi akhirnya game itu sering terhenti Mama Evi. Hah. Sedangkan kualitas game itu kalau buat saya secara pelatih, dari segi pelatih,
akan semakin banyak berhenti, semakin kualitas gamenya itu akan kurang Mama Evi. Karena sedikit-sedikit tiup, sedikit-sedikit tiup. Loh, kalau Benturan- misalnya, kalau memang betul-betul dalam sebuah event itu memang eventnya itu dalam tanda kutip, memang eventnya masih ya ibaratnya jauh dari standar sehingga salah. Kan kita juga harus mengedukasi seorang atlet itu gimana coba? Nah, tapi kan kalau buat saya tidak semuanya itu ditiup Mama Evi. Kayak contoh benturan, kita body contact. Jadi kalau menurut saya tidak semuanya body contact itu adalah foul. Gitu. Boleh loh Mas Diki kalau mau langsung Iya, iya. ditanggapi. Karena kelihatannya biarkan coach dulu Nggak, kelihatannya begini-begini nih kok menyimak kepengen. Jadi kalau buat saya itu tidak semuanya benturan itu adalah foul. Nah, sedangkan kalau di kita itu apalagi wasit-wasit itu kadang sedikit-sedikit benturan sedikit aja sudah foul padahal bola itu masih penguasaan secara penuh. Mungkin terkecuali kalau mungkin pemain itu yang dikatakan dirugikan adalah di saat benturan bola itu terlepas dari penguasaan yang offense. Gitu. Jadi itu kan sangat merugikan buat tim saya secara pribadi sebenarnya. Apalagi kalau posisi transisi. Transisi yang emang kita bisa mencetak poin Mama Evi. Itu. Gimana nih Pak? Cukup complicated ya, Mas. Iya. Ya. Mungkin dari saya yang mungkin sudut pandang saya. Jadi terlepas terkait dengan keluh kesah dari coach Imam ini dari Banyuwangi di daerah. Jadi memang tidak sedikit juga yang melakukan wasit yang disebutkan oleh coach Imam tadi, tidak sedikit juga di daerah-daerah seperti itu. Nah, memang jam terbang itu sangat menentukan. Jam terbang itu sangat berpengaruh di sebuah game gitu. Jadi kita harus paham memang terlalu banyak peluit yang bisa dikatakan coach Imam tadi, pesta peluit itu juga tidak bagus. Tapi kita juga harus kita sebagai wasit juga paham akan hal itu gitu. Semakin jam terbang banyak ya semakin bagus nanti kualitas wasitnya. Nah, terkait hal itu wasit juga harus paham dan pelatih juga harus paham. Wasit akan merasakan ada alarm dalam tubuhnya, oh game ini harus ditiup gamenya. Kalau misalnya tidak ditiup ya pasti akan terjadi kericuhan pasti. Contoh kecil mungkin di kelompok umur anak kecil-kecil tuh harus banyak sering diedukasi karena mereka akan menuju ke atas. Kalau di bawah itu oh kayak gini nggak itu berarti kalau di sini kayak gini nggak ditiup, nextnya oh berarti ini boleh. Nah kalau untuk anak kecil ya harus ditiup, harus banyak fluid karena mengedukasi mereka. Jadi kayak semacam misalnya traveling minor, tapi kalau untuk anak kecil itu harus segera kita tiup karena mengedukasi mereka. Jadi pada saat mereka bertumbuh dewasa, oh kalau seperti ini nggak ditiup sama wasit berarti ini boleh dong. Pada saat dia sudah dewasa, loh, Sid, kenapa ini kok ditiup padahal dulu saya masih kecil nggak ditiup? Berarti kan sampai sekarang boleh. Apakah ada perubahan peraturan terkait Padahal nggak berubah. Padahal nggak berubah sebenarnya. Gitu. Wah. Nah, itu yang harus diedukasi pada saat mini basketball mungkin itu harus segera ditiup, entah itu falling, entah itu traveling. Karena akan menentukan tumbuh kembang anak. Ya, berarti artinya memang kalau misalnya sampai ngomong kayak gini, saya malah merasa hari ini saya merasakan sebuah feel memang mini basket itu perlu. Kenapa? Ketika di bawah fondasi itu perlu untuk pengertian ini, pengertian itu, bukan mengkarbitkan seorang anak itu langsung pokoknya dan cepet iso main dan cepet poin. Sementara fundamentalnya dia tuh belum cukup kuat. Artinya karena kadang-kadang ini hanya spill aja ya. Kadang-kadang banyak orang yang bilang mini basket bikin kita mundur. Bahkan awalnya pun saya berpikir ada pertanyaan dari saya, apakah mini basket yang namanya anak-anak udah sehebat ini? Lihat kalau 12 sudah ketepuk-ketepuk seperti ini, bahkan bisa bermain seperti layaknya profesional seperti ini, apakah akan dibikin mundur? Tapi setelah semakin kita mencintai dan mempelajari basket, semakin kita merasa bahwa itu perlu loh Pak, edukasi itu. Artinya kematangan dari sisi fundamen itu memang harus perlu. Ya, itu sisi lain ya. Artinya saya tadi melihat saya punya wasit andalan Jawa Timur itu tadi begitu hari ini the first time Mama Evi podcast kamu, saya bangga. Pinter banget wasitku ini. Artinya ketika saya punya wasit yang pinter gini, saya senang. Artinya secara pengalaman knowledge Bapak tahu, wasit tahu soal nanti dalam pelaksanaan kita tahu teori aja prakteknya belum tentu
bisa benar. Apalagi teori aja kita nggak tahu. Makanya dalam kelulusan kan teori harus lulus dulu. Nah, begitu teori lulus, bagaimana ini implementasi dalam pelaksanaan terhadap teori ini, ya kan? Dan termasuk dari sisi pelatih. Kalau memang saya tadi mendengarkan konflik itu memang kelihatannya memang betul bahwa podcast Ibu Segala Bangsa untuk menaikkan, memajukan bola basket itu memang perlu. Bahkan di setiap daerah itu boleh ada. Kenapa? Supaya kadang-kadang kita tuh bisa membahas masalah knowledge-nya tentang eh, antara wasit dengan pelatih itu kalau dikupas betul gak bisa 30 menit. Karena kan Pasti akan panjang. panjang kan edukasinya. Makanya kita perlu nantinya mesti duduk bareng atau mungkin menciptakan sebuah ya kayak gini ya. Artinya kalau ada podcast membahas sesuatu ya dan sesuatu itu dibahas oleh orang-orang yang memang dalam profesionalnya, saya pikir itu bagus, akan menjadi jejak panduan soalnya. Ya. Nah, kalau hari ini kita memang kepingin kalau bisa dengan podcast ini dengan waktu yang singkat ini kita kepingin mengajak semua orang tuh cooling down, duduk bareng, mulai banyak belajar semua, berkolaborasi semua. Kalau ngopi pun ngomong yang bukan ngerasain orang, tapi bagaimana kemajuan bola basket. Seperti contohnya di Hotel KRI di pojok depan juga kita siapkan tempat, semua orang boleh duduk, rundingan, temu kangen, ataupun meeting point apa, membahas apa, yang jelas kita mau memperbaiki karakter dan attitude itu dari sekarang. Karena problem yang sering terjadi adalah itu tadi, banyaknya konflik itu karena bumbu-bumbu yang tidak tahu atau memang bumbu yang tahu tapi dibikin faktor X lah, kadang-kadang seperti itu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi kalau soal kurikulum bagaimana itu, bagaimana seperti itu nanti akan kita kupas tuntas dalam season yang lain. Tapi yang jelas kalau secara overall apa yang Basit keluhkan selama ini? Gini mah, kan katanya di peraturan FIBA tuh pakai wasit 3. Nah, ternyata ada beberapa event itu pakai wasit 2. Dan bagaimana itu mah menyikapinya. Jadi kadang kan pelatih juga konfliknya banyak kan mah, pakai wasit 2 pelatih protes gitu. Orang yang wasit 3 aja masih banyak protes apalagi pakai wasit 2. Nah, itu gimana itu mah menyikapinya? Memang kita serba sulit ya, serba sulit artinya gini. Secara standar internasional FIBA-nya sudah jelas. 3. Artinya 3 itu berarti kan titik yang sudah dianalisa yang tidak ngeruweti pemain di sudut sini, di sudut sini, sudut sini. Sekarang dibuat 2 karena kita harus adjustment dengan keadaan dan ekonomi setiap daerah itu beda-beda. Memang mungkin Pak, dulu kita izinkan. Dulu Pak, artinya bahwa perkembangan basket gak seperti heboh seperti sekarang. Modern banget. Sekarang modern banget, peminatnya banyak, bahkan kita akan buat basket itu seperti sepak bola. Otomatis kalau kemajuannya bertambah ya saya berharap ada perubahan di mana kita harus melaksanakan ini semua sesuai dengan rule. Nah, otomatis ya bukannya kita mau ngomong, Mama Evi kok nggak mau ngerti, bukan. Tapi ini aturan supaya menghindari konflik atau membangun sebuah opini. Oh, basket itu bad. Nah, kadang-kadang Pak, satu bad kebawanya ke semua kopnya basket itu bad. Seakan-akan wasitnya, ya bahasanya gini, wasitnya Jawa Timur tuh kok elek-elek, seakan-akan gitu, ngerti? Nah itu kan akhirnya perbuatan satu yang salah membangun sebuah opini, dan itu yang selalu Mama Evi jaga. Mama Evi betul-betul jaga. Kenapa? Kita udah keliling setiap hari, kita sampai bikin podcast, kita apa? Janganlah, karena umumnya kemarau panjang rusak dengan hujan sehari, gitu loh. Ya, makanya saya minta maaf bahwa bukannya tidak mau mengerti pada kesusahan setiap daerah, tapi lebih kepada ayolah kalau mau bikin sebuah event kita harus pakai standar yang benar supaya mencetak anaknya benar, eventnya benar, membangun opini yang orang-orang yang sudah terdepan membangun sebuah hal baik itu ya tetap. Makanya aturan harus ditetapkan mulai dari no lesson, no game. Kenapa kok gitu? Ya kalau nggak terverifikasi bagaimana dia bisa mengajar ibaratnya gitu. Ya, nggak punya SIM, bagaimana bisa nyetir? Kok tawas ditabrak IKB itu, ya. Akhirnya fatal kan? Makanya dibikinlah no lesson no game. Satu wasit, satu orang satu lisensi. Kalau wasit ya wasit. Jangan wasit terus mau gitu pelatih. Jadi banyak di daerah kan, ya setahu saya Mama Evi ya gitu. Jadi
ada yang jadi pelatih, ada yang jadi wasit. Nah, apa Mama Evi, apakah boleh seperti itu? Dengan pada saat saya tidak lagi memimpin pertandingan, saya jadi pelatih. Tapi pada saat saya pada saat saya tidak memimpin pertandingan, tidak menjadi pelatih, saya jadi wasit. Apakah boleh? Apakah diperbolehkan sekarang dengan job dis 2 itu? Ini memang saya tahu fenomena ini dulu terjadi di Jawa Timur. Tapi semenjak saya duduk di Perbasi Jawa Timur, saya mulai masuk itu awalnya saya tutup mata. Karena saya belum berbuat, otomatis saya juga nggak ngambil kebijakan itu karena kita belum berbuat. Tapi setelah dalam tahun pertama saya berbuat, saya ciptakan pelatih-pelatih karena saya tahu kan reasonnya adalah tidak ada SDM. Akhirnya saya kasih pendaftaran gratis. Gratis. Berarti kan ada SDM. Ya kan? Kalau sudah ada SDM, saya bilang tidak boleh. Kalau sudah pelatih, ya pelatih. Karena nanti kalau misalnya enggak, itu kan bahaya. Nah, otomatis sekarang begitu tambah maju lagi, karena semua hal tentang syarat untuk artinya ketika kita menegakkan sebuah peraturan, kita tuh sudah memikirkan segala hal yang mereka nggak bisa tuh karena kenapa? Mulai dari nggak bisanya karena kurangnya SDM, nggak bisanya karena eventnya kurang sehingga kita ini istilahnya itu kan penghasilan mereka ya di daerah itu kan minim pertandingan sehingga Mama Evi akhirnya waktu itu polisinya dulu yo wes yang penting tidak dalam game yang sama ya, jadi kamu tetap boleh merangkap. Kalau hari ini kamu bertugas pelatih sampai full dalam event itu pelatih. Kalau kamu di event lain jadi wasit, full wasit. Tidak boleh dalam satu event langsung berubah job desk. Nah, itu dulu. Sekarang nggak bisa. Sudah lebih ketat lagi oleh karena Pak. Basket kita mau bawa step tahun demi tahun maju. Kalau sekarang sama sekali nggak boleh. Kenapa? Sudah pelatih kita banyak Pak. Wasit kita banyak Pak. Tiap bulan Mama Evi bikin penataran. Baik ada yang berbayar di setiap Pemkot atau provinsi sendiri memberikan fasilitas penataran gratis. Artinya SDM kita jumlahnya kuantitasnya sudah kami banyakin. Sekarang kami akan proses setelah kita banyakin kita kualitasin. Nah kalau kita kualitasin ya saya bilang ojo rek sakno kok yang lain ndak niup. Sakno yang lain nggak jadi pelatih kalau semua kamu rangkap. Bahkan sekarang penugasan aja juga kita jadwal. Kalau ini habis bertugas ganti yang lain. Walaupun dalam proses pembelajaran ini Mama Evi juga pernah ada yang DM bahwa Mama Evi ini yang di sini kok pelatihnya wasitnya kok bad. Saya bilang waktu itu dia akan bilang Mama Evi saya minta tolong Mama Evi wasitnya sing murah aja. Nah kalau yang murah kan berarti dikasih CKB kan, C murah ya. Lah tapi ketika murah bener begitu bad call komplainnya banyak. Makanya saya bikin ngomongan kowe njaluk murah iso kok Perbasi ngasih. Tapi kalau murah ojo komplain ya tentang sebuah bad call. Kenapa? Ya kita juga harus memberikan jam terbang. Ngerti? Jam terbang nggak dipungkiri Pak. Grade itu memang berbeda. Nggak dipungkiri. Lah makanya kita ini kadang-kadang dalam pengambil kebijakan, kita ini kan ada yang namanya kebijakan, ada di atasnya namanya kebijaksanaan. Nah dalam kebijakan itu Mama Evi sudah berusaha kebijaksanaan gitu loh. Nah mari kita tak elingno. Oh iya Mama Evi gak boleh komplain ya. Gak boleh. Kalau kamu mau biar bisa bagus sesuai dengan you punya omongan, ya boleh tak isi AKB. Aku juga punya loh. Wasitnya A semua. Loh tapi biayanya gimana Mama Evi? Nah, gitu loh. Jadi sekarang kita dalam grow up. Tapi kamu jangan takut bahwa di PP sekarang di DPP ada tim khusus, apalagi ketuanya Ko Itop juga luar biasa, SDM lagi nggodok kurikulum, lagi nggodok bahkan sekarang ini bisa jadi ketika nanti dikumpulkan, dites lagi, kalau nggak kualitas bisa modul loh Pak. Grade-nya bisa modul. Grade-nya bisa modul, itu denger ya? Iya. Nah, kenapa? Karena sudah waktunya kita yang di bawah bagian mencetak, yang di pusat membuat sebuah kualitas, ya bagaimana nanti seleksi alam akan menyaring. Yang kualitas akan tetap bisa bertahan dan yang kuantitas kalau mau menjadi kualitas ya dia harus belajar, harus grow up. Bener gak? Betul. Nah kan jadi ketua tuh nggak gampang. Ya kan? Sama tahu jadi pelatih. Ayo coba pelatih. Keluh kesahnya pelatih apa ini?
Ya itu tadi Mama Evi, terkait kurikulum yang pasti. Mm-mm. Kurikulum untuk kepelatihan. Mm-mm. Karena kalau kita berbicara sekarang basket itu rame Mama Evi. Ya. Rame ini apa gitu? Oh, ramenya masih banyak atlet. Sampai Oke. penonton apa Banyak. gitu. Oke, Cuman karena semuanya rame loh, Pak. Iya, Sekarang basket tuh rame. rame. Atletnya banyak itu rame. Iya. Apa istilahnya kepentingannya orang tua ya rame. Iya, Kepentingannya basket mau meniup terus ya rame. Kompetisinya banyak juga rame. Ya. iya itu jadi terkait untuk kurikulum Oke. untuk anak-anak yang dari usia dini. Nah, tadi kan menyinggung tentang mini basket. Ah, Karena kan kalau buat saya sih mini basket itu sangat bagus, asalkan yang mengartikan itu tepat. Karena kan kayak contoh tadi pengertian main basket. Kan kita kan kalau mini basket sebenarnya lebih ke edukasi. ya. Cara main basket yang baik itu seperti apa. Hmm. Tapi terkadang juga ada masih yang mengartikan basket itu mini basket tentang one man show Mama Evi. Sedangkan kalau buat saya secara pribadi secara pelatih itu basket itu bukan cuma berbicara soal one man show, tapi kita bermain secara tim. Karena nanti endingnya adalah kalau kita semakin ke atas yang dilihat adalah secara teamwork. Oh iya, betul. Ya, teamwork. Betul. Bukan soal individual. Betul. Karena prinsip saya itu adalah kalau kita mencari pemain basket di Indonesia yang bisa mencetak skor, itu banyak Mama Evi. Ya. Tapi pemain yang bisa beradaptasi di Bekerja sama dalam tim. yang baru itu tidak uh. banyak Mama Evi. Makanya Ya. ini saya ingin tanya ke Mama Evi terkait kurikulum Mama Evi. Agar kita ini tidak salah jalan, tidak salah oh gini gitu. Artinya ada panduannya ya. Ya, panduannya. Ada guide-nya, ada jalannya. Ya. Ya seperti yang saya tadi bilang Mas Iman bahwa kepengurusan kita yang kali ini itu memang keren. Saya akui sendiri keren. DPP itu diisi oleh orang-orang yang keren. Ya. Enggak banyak Mas, cuma 20 Mas. Tapi pembesar KB Mas. Luar biasa mulai Kak Ito, Ya. terus Mas Asro, baik ya, Bang Fritz yang bagian legalnya, Bapak Ratana, semuanya, Bu Nirmala, semuanya luar biasa. Yang jelas sebelum sampai menanyakan ini, mereka tuh jauh-jauh, kita tuh sering di Zoom, bahkan setiap bulan ada monthly Zoom, membahas itu semua, menggodok kurikulum, SDM, bahkan nggak cuma itu marketingnya, sponsornya, eventnya, semua wis. Pokoknya yang duduk di PP sekarang ini kerja. Jadi memang kami butuh waktu, kita harus istilahnya sabar sambil menunggu semuanya itu karena kan memang kami kan baru berumur Januari kan dilantiknya. Jadi kita baru berapa bulan, tapi hari ini kita sudah ada sebentar lagi tuan rumah Jurnas. Itu juga udah luar biasa, siap-siap loh wasitnya kita karena tuan rumahnya Jawa Timur, artinya kita juga harus bisa membawa nama Jawa Timur walaupun bahwa Jurnas itu kan sudah bersifat nasional ya. Jadi artinya kita berbangga hati dan ini pun jangan lupa bahwa Jurnas ini pun dari pihak PP yang tadinya semuanya kompetisi bisa ditandatangani sertifikatnya, kalau PP sekarang enggak. Hanya yang memang sekelas memang event digelar oleh PP ada piagamnya. Jadi kesempatan ini jangan dilewatkan oleh tuan rumah Surabaya khususnya klub-klub ini. Karena Mama Evi juga hari ini sesuai dengan arahan di PP adalah kita tidak bisa menjalankan sebuah kalau nggak bikin jurkot tidak bisa ikut jurkot. Kalau nggak ikut jurprov nggak bisa Jurnas, belum bisa. Ini lebih kepada hak prerogatifnya DPD merekom siapa, soal seleksinya diserahkan kepada DPP DPD seperti apa, dan kami pun juga sudah melewati sebuah yang namanya asas kita mau cari menang, tetap mau cari sebuah kemenangan yang baik dengan tidak mengganggu syarat, tapi siapa yang klub ini kan antar klub. Jadi kalau antar klub siapa yang pakai bon-bonan misalnya klub A ngambil klub B supaya menang, kita nggak rekom. Jadi bukan Mama Evi nggak mau menang. Oke, kita mau menang, tapi pembinaan kan harus jalan, Pak. Kita harus mulai dari sekarang. Kalau nggak mulai sekarang kapan? Kalau yang kali ini menang dulu. Jadi saya bilang bahwa ini bagian dari rangkaian pembelajaran anak-anak ketika nanti bertanding dalam event yang lebih tinggi bergensi yaitu PON. Ya kita berharap mereka bisa akhirnya daerah pun juga pembinaannya banyak, jangan sampai putus oleh karena
kena bon-bonan apa semua itu kan ricuh semua. Iya, Ya. betul. Makanya dari pihak provinsi khususnya DPD Jawa Timur itu melihat kita akan memberikan rekom menghargai orang yang bikin jurkot atau yang nggak bikin jurkot karena nggak nututi karena ada prof. Iya. Kalau memang rekom dari ketuanya dari tiap PKP ada rekom, ini klub ini punya KU ini yang bagus Mama Evi, saya rekom. Ya kalau jumlahnya banyak akan kita pertandingkan. Walaupun itu dibilang sama mereka ke Joprof monggo, tidak pun tidak apa-apa. Yang penting saya seleksi dengan sistem gugur, kita pertandingkan siapa yang mengambil seat karena kan jatahnya 4 untuk cowok, kalau cewek jatahnya 2. Artinya seat yang pertama pasti kita berikan kepada kita hargai yang bikin Jurprof. Tuan rumah ya. Nah, Jurprof, Oh, ke Jurprof. Jurprof. Jadi kayak ke Jurkot. Jurkot artinya kayak Surabaya bikin Iya. Jurkot, Gresik bikin Jurkot, ya mereka udah effort seperti itu, kita kasih seat. Sisa seatnya kan ada itu Pak, 4 kan 4 jatahnya. Ya, kita akan berikan yang tidak bikin Jurkot, kita bikin seleksi yang terbaik kita ambil 1 untuk menambahkan. Jadi sebisa mungkin semua lapis itu kita hargai. Setiap usaha Mama Evi hargai. Oke? Iya. Tanpa terasa 30 menit sudah. Memang betul-betul kalau 30 menit itu kok kayaknya Kayak cepet cepat ya. banget. Makanya nanti ada kalau seperti antara wasit dan pelatih akan ada edukasi khusus. Tapi yang jelas Mama Evi terima kasih buat Terima panjenengan kasih, tetap sama. siap bertugas. Selamat Siap. bertugas menjadi pelatih yang Siap. profesional karena ke depan kita akan menjadi yang luar biasa. Ya. Sama-sama kita katakan bahwa semua yang kita lakukan demi kemajuan bola basket yang ada di Indonesia. Betul? Betul. Ada sepatah kata, dua patah kata untuk basket di Indonesia? Untuk basket Indonesia tetap jaya dan maju terus untuk menuju ke World Cup Piala Dunia. Ya, kalau dari saya semangat terus timnas Indonesia. Insya Allah Indonesia akan jaya terus dan untuk menatap Piala Dunia. Oke. Dan untuk Mama Evi, inilah bagian daripada sekecil hal yang sering terjadi. Tapi yang jelas apapun yang terjadi, kita selalu sepakat, kita selalu keluarga besar bola basket selalu bersatu untuk kemajuan bola basket yang ada di Indonesia. Apapun bunyinya kita mendukung kemajuan bola basket yang ada di Indonesia. Salam sarangyo dari Mama Evi. Salam.